Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang PKL yang nanti akan kalian laksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, baiklah kita akan berdoa bersama-sama agar acara pada Vikon hari ini, pagi hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih. Berikutnya, saya perlihatkan dulu bahwa susunan acara pada pagi hari ini. Saya share-kan anak-anakku. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Tadi kita berdoa bersama. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Wakasek Humas, yaitu Bapak Dr. Andes Sugeng, MPD. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kapro TKI, yaitu Bapak Didik Joko Harjuno Eskom. Kemudian yang keempat adalah penjelasan teknik pelaksanaan PKL oleh K3, yaitu saya sendiri. Yang kelima adalah lain-lain, tanya jawab. Seandainya nanti anak-anak belum paham, silahkan ditanyakan di forum ini. Yang keenam adalah sesi foto bersama. Saya harapkan nanti saat sesi foto bersama, kamera semua di-on-kan gitu nggih. Yang ketujuh adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang saya cintai, kita memasuki acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Wakasek Humas kepada Bapak Sugeng MPD. Waktu kami persilahkan. Monggo Pak Sugeng. Oke, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kapro TI, K3 Multimedia, Bapak Ibu guru produktif dan juga sekaligus guru pembimbing PKL tahun 2021. Yang saya hormati juga anak-anakku semuanya yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan. Sebelum kita lanjutkan, anak-anakku, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat taufiknya kita pada pagi hari yang cerah ini masih bisa dipertemukan secara virtual dalam kegiatan pembekalan siswa PKL tahun 2021 untuk jurusan multimedia. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya dan juga beserta keluarganya senantiasa diberikan kesehatan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tadi dari acara tadi sudah disebutkan bahwa kegiatan hari ini adalah pembekalan siswa Prakrin, ya, pembekalan untuk Prakrin. Jadi anak-anakku semuanya untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK ini beda dengan SMA. Yang membedakan apa, anak-anak? Yang membedakan adalah ketika lulus, ya, anak SMK itu dituntut untuk bisa satu
bekerja, entah itu di perusahaan atau di dunia usaha industri, dan juga bisa berwirausaha. Dan yang terakhir bisa juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, beda dengan anak-anak SMA. Kalau anak-anak SMA itu kan dipersiapkan hanya untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Sehingga dalam proses pembelajaran ini anak-anak SMK ini diberikan bekal keterampilan, bekal pengalaman bekerja di dunia usaha, dunia industri. Hanya karena kondisi saat ini ya masih pandemi, apalagi untuk wilayah Solo ini saat ini masih level 4, maka PKL diselenggarakan ya menurut situasi dan kondisi. Namun PKL ini tidak bisa lepas dari dunia usaha, dunia industri, sehingga PKL ini nanti walaupun nanti dilaksanakan di sekolah, di bengkel sekolah dan juga di rumah, banyak blended learning ya. Jadi ketika anak-anak nanti tidak bisa mengerjakan di rumah, anak-anak bisa diberikan kesempatan juga untuk menggunakan fasilitas sekolah, dalam hal ini bengkel sekolah atau lab sekolah. Ketika anak-anak tidak bisa di rumah. Namun tetap ketika anak-anak bekerja itu tetap merasa anak-anak itu berada di studi, sehingga kedisiplinan ini juga dituntut. Jadi kalau di studi yang sebelumnya misalnya masuk jam 8, ini mama baik, nggak dipoto loh mah, nanti kita tahu. Suaranya hilang Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng, suaranya tadi hilang itu Pak. Coba jenengan ulangi lagi Pak yang terakhir tadi Pak. Tolong sebentar Pak Sugeng. Tolong anak-anakku yang tidak berkepentingan untuk bicara di sini, yaitu mic-nya dimatikan dulu, nggih. Semua mic dimatikan. Tolong semua mic dimatikan untuk agar Pak Sugeng bicara dengan jelas, gitu. Oke. Monggo Pak Sugeng, silakan. Dari awal tidak ada suaranya, Bu. Tadi ada Pak, tapi terus hilang sesaat Y. Coba jenengan ulangi lagi yang akhir-akhir tadi aja Pak. Nggih, matur nuwun. Sudah nggih, sudah. Nggih, sampun nggih. Oke. Mohon maaf lah, ini suka citanya dan juga dukanya kita komunikasi secara virtual itu kadang ada kendala teknis. Kita sudah ngomong ternyata nggak ada suaranya. Oke, saya lanjutkan. Jadi anak-anak ya, kelas 12 sesaat lagi ya mulai besok Senin itu ada statusnya sudah melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL yang dulu namanya Praklim. Jadi ketika anak-anak nanti melaksanakan PKL ini dituntut anak-anak itu bisa belajar ya sebenarnya belajar merasakan kerja di judi yang sebenarnya. Ya, kerja di judi. Sebentar Pak Sugeng, jangan berbicara dulu. Ya, Pak Sugeng. Ya. Kok dimatikan, Pak Sugeng malah mati. Pak Sugeng sih? Ora toh?
Halo Pak Sugeng, suara jenengan jangan dimut Pak Sugeng. Tolong, halo. Dari anu ya mungkin ya, dari admin ya mungkin ya. Mboten niku Pak Cepi. Nah, ya sudah. saya nggak merasa mencet-mencet gitu. Nggih. Sudah Pak, sampun monggo. Nggih. Sampun. Oke. Monggo Pak. Dari mana tadi ya? Tadi ya sing keri-keri mawon. Oke. Jadi ya ini suka cita dan suka dukanya dengan apa namanya kita bicara secara virtual, tapi tidak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Jadi anak-anak nanti ketika PKL nanti dituntut anak-anak itu seolah-olah ini betul-betul bekerja di Dudi. Sehingga punya pengalaman bekerja di Dudi yang sungguhnya. Walaupun nanti prakteknya anak-anak itu bisa bekerja dari rumah, namun ketika nanti ada kendala tidak bisa di rumah, juga anak-anak bisa melaksanakan di sekolah, di bengkel-bengkel sekolah sebagai gantinya di UDI. Begitu, dan nanti secara teknisnya nanti akan disampaikan oleh Bu Yanti. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini anak-anak, untuk prakrin ini sifatnya wajib. Wajib berarti kalau tidak mengikuti, berarti itu Anda berhutang. Jadi kalau Anda tidak mengikuti, Anda berhutang. Artinya ketika nanti saat akhir tahun pelajaran, anak-anak ya tentunya kurang persyaratannya untuk kelulusan. Sehingga ya ini bisa menyebabkan anak-anak tidak lulus ketika anak-anak tidak mengikuti prakrin. Karena prakrin atau PKL ini bagian dari pembelajaran yang ada di sekolah. Termasuk dalam kurikulum sekolah secara nasional. Sehingga harapan saya semuanya saja anak-anak khususnya kelas 12 multimedia ini semaksimalnya bisa melaksanakan lapangan ini sebaik-baiknya. Untuk itu ya, nanti instruksi dari Dudi, dari guru pembimbing, mohon Anda pahami dan dilaksanakan. Kami mengharap juga anak-anak bersifat lebih proaktif, ya, lebih proaktif. Jadi jangan nunggu Bapak Ibu guru pembimbing ini ngoyak-ngoyak mengingatkan, jangan, tapi anak-anak yang proaktif menghubungi, proaktif berkomunikasi. Mungkin itu yang kami sampaikan, kurang bijaksana nanti kalau terlalu panjang lebar. Sekali lagi terima kasih pada semuanya dan mudah-mudahan PKL untuk jurusan multimedia nanti akan dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Heru. Ya, untuk selanjutnya pembawa acara saya ambil oleh, dan tadi sudah kita ikuti instruksi dari Bapak Wakasek Humas Dr. Andes Sugeng MPD. Untuk acara berikutnya, acara ketiga adalah sambutan dari Kapro TKI, yaitu Bapak Didik Joko Harjuno Eskom pada Bapak Didik. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Heru. Suara saya bisa didengar dengan baik? Ya Pak, sudah jelas. Bisa Pak, ya, jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Sugeng, selaku PLH Kepala Sekolah SMA Surakarta dan juga sebagai Waka di bidang Humas, kemudian Bapak Ibu Guru Multimedia, dan seluruh anak-anakku semuanya, siswa kelas 12 Multimedia yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama,
marilah kita selalu panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada semuanya. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa beacon ya, bisa bertemu meskipun dengan menggunakan beacon. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dalam rangka penyampaian ya, pembekalan untuk PKL kelas 12 multimedia. Anak-anakku semuanya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Sugeng terkait dengan prakerin. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Intinya adalah perlu diketahui bersama, untuk prakerin itu adalah merupakan upaya dari sekolah dan juga dari dunia usaha dan industri. Artinya ada kerjasama dari sekolah dan dunia usaha industri untuk memberikan pembekalan, memberikan bekal kepada seluruh siswa, kepada kalian semuanya, terkait dengan ilmu yang sudah Anda dapat di sekolah, mestinya bisa diterapkan di dalam dunia usaha dan industri. Artinya apa? Jadi Anda bisa menerapkan apa yang sudah Anda peroleh dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, diwujudkan dalam sebuah karya yang mestinya ini adalah dalam prakerin. Harapannya Anda bisa membuat suatu karya, penerapan dari ilmu yang Anda terima selama belajar di sekolah, meskipun kita menggunakan media online, tidak bisa tatap muka, tetapi ini bukan suatu hambatan yang utama ya. Artinya kita tetap semangat belajar supaya kita mendapatkan bekal ilmu yang cukup untuk bisa menerapkan apa yang kita peroleh. Berikutnya, di prakerin ini harapannya bisa mendapatkan tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab, etos kerja, seolah-olah ya ini karena ini adalah prakerin meskipun nanti metodenya adalah blended learning. Jadi secara online, dan apabila nanti Anda tidak bisa full melakukan dengan online, Anda bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Dan mestinya nanti dengan teknis penjadwalan yang akan disampaikan oleh K3 mestinya ya. Harapannya Anda bisa bertanggung jawab, melatih kerja, dan yang paling utama adalah ketika nanti prakerin, pesan saya adalah Anda yang proaktif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sugeng, proaktif terkait dengan instruksi apa atau tugas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Pembimbing, Anda harus laksanakan. Yang harapannya nanti itu merupakan portofolio kalian ya. Jadi jadikan sebagai portofolio karya Anda dalam prakerin. Jangan sampai ketika prakerin Bapak Ibu Guru harus ngoyak-oyak sampai di mana progresnya, sampai di mana dan sebagainya. Jadi prakerin yang kurang lebih 2 bulan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apa yang kurang jelas yang akan disampaikan oleh ketua kompetensi keahlian nantinya, Anda pahami betul, Anda serap betul, dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Intinya komunikasi, jika ada yang kurang jelas, komunikasi dengan Bapak Ibu pembimbing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pelaksanaan prakerin ya, pada tahun ini, meskipun dengan blended learning, bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Yanti. Terima kasih. Semangat belajar anak-anakku semuanya. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Bapak Didik selaku Kapro TKI. Untuk acara berikutnya adalah penjelasan atau teknik pelaksanaan PKL ya, yang akan diisi oleh Ibu Supriyanti selaku K3 Multimedia. Pada Ibu Supriyanti, silahkan, waktu kami serahkan kepada Bu Yanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru atas waktunya yang diberikan kepada saya. Anak-anakku sekalian, hari ini Bu Yanti akan menjelaskan tentang
teknis pelaksanaan dari PKL yang nanti akan kalian jalankan. Ya, ini saya share screen-nya. Kalian bisa melihat di layar gitu ya. Bahwasanya untuk waktu pelaksanaan ya itu 8 minggu anak-anakku. Jadi kita akan melaksanakan PKL selama 8 minggu. Dimulai dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan nanti tanggal 15 Oktober 2021. Tapi sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa PKL ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan. Dan syaratnya PKL, kemarin Bu Yanti sudah share ke grup kalian bahwa kalian harus menyelesaikan dulu tugas 1, 2, dan 3. Tugas 1 yaitu kalian membuat sketsa, gitu, sudah banyak yang dikumpulkan, hampir 99%. Kemudian yang kedua adalah kalian membuat logo, ya, yang kalian sudah buat di sketsa yang kalian tugas 1 tadi. Dengan software apa? Bebas, kalian boleh pakai CorelDRAW, boleh pakai apa jenisnya itu program yang lain. Di aplikasi HP banyak sekali, jadi kalian tidak merasa atau tidak merasa keberatan gitu, nggih. Saya harapkan itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat packaging. Ya, packaging itu perlu kalian ketahui. Kemarin banyak sekali siswa yang bertanya, packaging itu apa, Bu? Lah, packaging itu adalah tempat untuk istilahnya ada ya dari produk yang kamu buat. Bisa berbentuk kardus begitu. Nah, di sekolahan yaitu menyiapkan bentuknya kertas. Jadi saya harapkan anak-anak membuat packagingnya dalam bentuk yang seperti kardus atau bahannya adalah untuk dari kertas gitu. Itu untuk anak-anakku perlu kalian ketahui karena saya lihat itu dari beberapa yang sudah dikumpulkan banyak sekali yang packagingnya bentuknya plastik begitu. Kalau plastik sekolahan terus terang tidak menyiapkan bahan dalam bentuk seperti itu. Kami hanya menyiapkan bahan dalam bentuk kertas gitu, nggih. Ini untuk yang sebelum memulai PKL gitu. Jadi saya harapkan dalam minggu pertama memulai PKL itu kalian selesaikan dulu tugasnya. Ya, ada 3 tugas itu harus sudah final tugas itu. Jangan sampai tugasnya terbengkalai, kalian ikut PKL. Ya. Karena tugas 1, 2, 3, dan nanti seterusnya itu saling terkait. Tidak bisa atau tidak berdiri sendiri-sendiri. Dan tugas itu nanti sebagai permulaan awal, ya, seperti portofolio kalian untuk ujian praktek kejuruan. Itu yang perlu kalian ketahui. Gitu, nggih. Jadi saya harapkan bagi kalian yang belum mengumpulkan tugasnya kepada guru mapel produktif kelas 3, ya, tolong segera dikumpulkan. Gitu, saya harapkan begitu. Tuh. Ya, 8 minggu pelaksanaan PKL. 8 minggu nanti, ya, kalian tidak mengikuti classroom di pelajaran yang sudah ada, tetapi kalian nanti akan mengikuti absen dan sebagainya dan tugas dan lain-lain itu dari classroom yang Bapak Ibu guru buat atau Bapak Ibu pembimbing buat dalam rangka untuk PKL ini gitu nggih. Itu kalian perlu tahu. Untuk pelaksanaan PKL gitu ya, untuk pelaksanaan PKL. Jadi dalam pelaksanaan ini kalian nanti dalam pelaksanaan PKL itu ada 2 yaitu daring dan luring. Ya. Bahwasanya ya tadi sudah dijelaskan Pak Didi bahwa kita menggunakan blended learning. Perlu kalian tahu, kalian bisa membaca di screen yang sudah Bu Yanti share itu ya. Kombinasi pembelajaran langsung face to face dan pembelajaran online yang cocok diterapkan di masa pandemi COVID ini ya. Daring nanti pada saat PKL kalian akan bergabung ke classroom pembimbing kalian. Bapak Ibu pembimbing kalian.
Kemudian yang luring, ya, suatu saat seandainya kalian atau di masa pandemi ini levelnya sudah turun jadi level 3, ya, itu nanti kalian bisa datang ke sekolahan ya, atau ke Dudi untuk praktek secara langsung. Jadi pembimbingan itu bisa lewat datang ke sekolahan langsung bertemu dengan Bapak Ibu pembimbing kalian. Jadi kalian nggak tahu bahwa kita nanti menggunakan daring dan luring. Awal-awal ini karena masih pandemi COVID PPKM darurat level 4, kalian akan bergabung di Google Classroom dari Bapak Ibu guru pembimbing mulai hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Saya lanjutkan. Ya. Kemudian apa yang dibuat di PKL gitu ya. Di PKL nanti kita akan membuat merchandise dari SMK 9 terutama jurusan multimedia. Yang pertama ada 2 pilihan anak-anakku. Yang pertama adalah membuat desain kaos yang berkerah. Ya, perhatikan, desain kaos yang berkerah. Tugas kalian nanti minimal membuat 3 desain ya, yang nanti akan dibordirkan. Ya, untuk warna kaosnya nanti ada warna biru dongker, abu-abu tua, dan hijau toska. Nanti Bapak Ibu pembimbing yang akan membimbing kalian. Berikutnya yang kedua adalah desain muk yang berwarna putih. Jadi muknya nanti berwarna putih. Ya, sama. Kalian diwajibkan membuat 3 desain. Yang nanti akan dicetak adalah salah satu dari desain itu. Ya. Untuk bahan kaos dan muk itu disediakan dari sekolahan. Jadi suatu saat nanti kalian datang ke sekolahan untuk mengambil bahan kaos atau muk yang nanti kalian pilih. Ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti pembimbing PKL, Bapak Ibu guru yang membimbing kalian akan menjelaskan kepada kalian mungkin lewat WA group atau Japri. Berikutnya, rencana jurnal kegiatan siswa PKL. Yang pertama, dari minggu pertama, ya tanggal 23 Agustus sampai 27 Agustus 2021, nanti kalian akan bergabung di Classroom. Ya, saya harapkan karena PKL ini wajib bagi kelas 3 untuk syarat kelulusan, kalian tidak harus dioyak-oyak oleh wali kelas kalian untuk bergabung di Classroom pembimbing PKL. Gitu, okay? Yang berikutnya, ya setelah bergabung, kemudian kita identifikasi kebutuhan dari produksi. Yang kedua, halo. Masih jelas suara saya, nggih? Halo, nggih? Berikutnya adalah pembuatan sketsa. Yang ketiga, membuat atau memanipulasi, menggabungkan ini adalah tahap-tahap dalam kegiatan PKL. Ya, yang Bu Yanti jelaskan ini nanti akan di-share oleh pembimbing kalian di grup yang sudah dibuat, gitu nggih. Kemudian yang keempat adalah mereview desain. Yang kelima, menggabungkan gambar 2 dimensi ke dalam sajian multimedia. Berikutnya, evaluasi produk, yaitu minggu ke-7, dan yang terakhir adalah minggu ke-8, itu kalian membuat laporan PKL. Ya, pembuatan laporan PKL ini wajib bagi siswa 1 per 1. Gitu. Berikutnya, nanti setelah Bapak Ibu guru pembimbing itu membuat Classroom, kalian wajib untuk bergabung di Classroom pembimbing kalian. Ya, tugasnya adalah kalian harus gabung di Google Classroom PKL pembimbing kalian masing-masing. Lanjut. Pembimbing PKL. Perhatikan untuk pembimbing PKL di sini ada 2, yaitu dari Dudi
dan dari sekolah. Nanti untuk dari Dudi itu sifatnya karena blended learning, nanti mungkin modenya secara online. Kalian akan saya ajak Vicon bersama Bapak Ibu pembimbing, di sini Bapak semua nggih, Bapak pembimbing dari Dudi, yaitu yang pertama itu dari Poskita Citra Multimedia, Pak Jaja, dan yang kedua adalah dari Izati Group, yaitu Mas Taufik, gitu nggih. Kemudian ada juga pembimbing dari sekolah yang membimbing kalian tahap demi tahap dalam pengerjaan tugas produk PKL. Ya. Nah, pembimbing PKL di multimedia itu ada 9 guru. Semua guru multimedia akan menjadi pembimbing kalian. Ya, mungkin kalian nanti bisa melihat, saya share ke grup. Siapakah pembimbing saya, nanti bisa kalian lihat di dalam daftar. Ya, ini adalah Bapak Ibu guru multimedia, ada 9 guru. Kemudian berikutnya adalah kalian nanti silahkan setelah selesai acara ini kalian menjapri ya atau membuat grup WA bersama dari guru pembimbing. Jadi saya harapkan setiap guru pembimbing dengan siswa yang dibimbingnya itu mempunyai grup masing-masing agar mudah dalam berkomunikasi, agar mudah dalam konsultasi pada saat pembuatan produk. Ya, itu tadi anak-anakku untuk penjelasan dari teknis pelaksanaan dari halo. Ya. Itulah tadi penjelasan dari teknik pelaksanaan PKL. Nanti seandainya ada sesuatu yang belum jelas dalam penjelasan hari ini Bu Yanti, nanti bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Saya harapkan anak-anakku bertanya dengan sopan kepada Bapak Ibu pembimbing. Di sini pembimbing kalian insya Allah sudah rawuh semuanya. Gitu, sudah rawuh semuanya. Jadi saya harapkan nanti silahkan untuk bertanya kepada Bapak Ibu pembimbing kalian. Bisa lewat WA atau bisa lewat grup. Halo, nggih. Masih jelas suara saya, nggih? Terima kasih untuk penjelasan atau ini cukup untuk penjelasan hari ini, ya. Ya. Terima kasih untuk penjelasan hari ini. Kalian silahkan bertanya seandainya belum jelas dalam penjelasan dari Bu Yanti berikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Heru Prasetyo Eskom. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Yanti atas informasi yang diberikan. Untuk acara berikutnya adalah sesi lain-lain atau sesi tanya jawab. Silahkan kepada anak-anakku yang punya unek-unek, punya pertanyaan pada Bapak Ibu guru, pembimbing ataupun kepada Bapak Wakasek Mas Pak Dr. Andes Sugeng MPD, silahkan, tidak usah malu, langsung bisa ditanyakan. Ini mumpung masih pada berkumpul di sini. Oke, silahkan. Untuk berikutnya adalah sesi lain-lain dan tanya jawab. Ada pertanyaan, silahkan tanya. Satria. Dan kita mulai seadanya dulu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih telah hadir di ruang virtual untuk kegiatan
percetakan hari ini. Ini halo, maaf ini Pak Sugeng anu nggih di Vicon yang lain ini kayaknya ini ya. Oh iya. Saya mute aja Pak Sugengnya. Ya. Anak-anakku sekalian, silahkan bertanya seandainya ada pertanyaan yang perlu kalian mendapatkan jawaban. Kemudian untuk informasi kalian, ya, untuk informasi pada kalian semuanya, bahwasanya ya, untuk absen hari ini dalam Vicon ini kalian bisa mengisinya, bisa dilihat lewat chat yang saya kirimkan di chat di sini, gitu nggih. Saya chatkan di sini, atau kalian bisa melihatnya di grup WA. Jadi di grup WA itu sudah saya share absen untuk pembekalan PKL, kegiatan pembekalan PKL hari ini. Jadi saya harapkan kalian untuk mengisi absen yang sudah tersedia, gitu nggih. Silahkan diisi absennya, kemudian dikirimkan, gitu nggih. Nah, untuk anak-anakku sekalian, ya, dari penjelasan Bu Yanti, kemudian Pak Heru, kemudian Pak Didik dan Pak Sugeng, jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Kami siap menjawab, gitu. Silakan untuk bertanya anak-anakku. Halo, silakan bertanya sebentar. Hah? Sing. Halo, silakan bertanya anak-anakku, seandainya kalian perlu penjelasan yang harus ditanyakan. Permisi Bu, saya mau tanya. Ya, nama sih dulu, nama jelas. Coba kamu sebutkan nama kalian. Ya, siapa mau ya? Tanya. Lutfi Nurhika Raihan dari 12 Multimedia. Mas Lutfi. Ya, Lutfi, silahkan. Untuk mau tanya untuk guru pembimbingnya itu udah ada kelompoknya sendiri atau milih sendiri, Bu? Untuk pembimbing PKL itu nanti sudah ada daftar yang nanti akan Bu Yanti share gitu nggih. Jadi daftarnya itu nanti sudah dipastikan atau ditetapkan dari sekolahan. Kalian tidak memilih tetapi sudah dipilihkan dari jurusan gitu. Nanti setelah ini pembimbing akan saya Bu Yanti share ke grup. Jadi kalian bisa melihat siapa pembimbing PKL kalian. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Mas Lutfi? Udah Bu, cukup. Terima kasih. Oke, yang lainnya silahkan bertanya seandainya ingin bertanya dari penjelasan PKL pada siang hari ini. Permisi Bu. Ya, Mbak Faustin. Ya. Ya. Saya mau bertanya Bu, untuk yang tidak memiliki fasilitas itu gimana ya Bu? Bagi kalian yang tidak memiliki fasilitas, ya nanti tugasnya itu perlu kalian tahu seperti yang tugas 1, 2, 3 dari Bu Yanti. Ya, jadi yang pertama adalah nanti kalian membuat sketsa dulu desainnya, kemudian yang kedua membuat desainnya, yang ketiga adalah nanti mencetak desainnya itu. Seandainya mencetaknya itu kalian tidak punya fasilitas dalam mencetak, nanti kalian bisa datang ke sekolahan. Tadi kan saya bilang, Bian sudah bilang, yaitu daring dan luring. Ya, pada saat daring sudah selesai, kalian tidak punya fasilitas, nanti kalian dapat luring atau datang ke sekolahan dengan prokes yang sudah ditentukan. Apalagi nanti
kalau waktu PPKM level 4 sudah selesai, nanti ada jadwal, mungkin ada pengumuman ulang untuk kalian dalam pelaksanaan PKL ini. Begitu. Begitu Mbak Faustin? Ya, Ada yang Bu, ditanyakan lagi? Cukup nggih? Ya. Yang lainnya? Sampun. Yang lainnya silahkan bertanya. Aku mau tanya, Bu. Mas Abdullah Akil ya? Ya. Silahkan Mas Abdullah. Itu ada salah satu guru ya, Bu, ngadain apa itu PKL sendiri itu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya salah satu guru mengadakan PKL sendiri maksudnya gimana? Kan ada yang namanya Pinter ID itu loh, Bu. Oh, itu kalau untuk sekolah SMK 9 belum nggih, Mas Akil. Jadi belum bergabung ke sana. Jadi kalian cukup mengikuti aturan main di SMK 9 saja, begitu. Jadi yang lebih utama ya dari SMK 9 dulu ya, Bu. Nggih, betul sekali. Ya, betul sekali. Karena yang di SMK 9 nanti adalah itu aturan main yang atau prosedur untuk kelulusan kalian, begitu. Ya, Bu, makasih, Bu. Nggih. Ya, yang lain silahkan ditanyakan seandainya ada unek-unek yang perlu ditanyakan. Untuk pembimbing PKL, ya, setelah ini nanti akan Bu Yanti share. Jangan lupa kalian diwajibkan mengisi daftar hadir, ya, daftar hadir pada link yang sudah Bu Yanti share, baik di Vicon ini sudah ada, ataupun di grup WA kalian pun sudah saya Bu Yanti share. Silahkan untuk diisi, kemudian dikirimkan. Ada lagi? Silahkan ditanyakan. Halo? Silahkan ditanyakan seandainya kalian belum jelas tentang kegiatan PKL ini. Kegiatan PKL ini nanti akan dilaksanakan mulai hari Senin. Tapi jangan dilupakan bahwa tugas 1, 2, 3 harus diselesaikan dulu. Ya, dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan di classroom-nya masing-masing. Ada lagi? Silahkan seandainya ingin bertanya. Jika ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Ya, silahkan yang ada unek-unek. Mungkin Bapak Ibu pembimbing, guru multimedia ingin memberikan tambahan informasi, monggo silahkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu wali kelas 3, ya. Kelas multimedia A, kelas multimedia B, dan kelas multimedia C, silahkan untuk memberikan informasi kepada siswanya terkait dengan pelaksanaan PKL ini. Saya Bu Yanti. Halo Bu Yanti. Cek Bu Yanti.
Ya, nggih. Monggo silakan Pak Didi. Ya. Menambahkan sedikit. Nggih. Terkait dengan prakerin, apakah nanti anak-anak juga diminta untuk mengumpulkan laporan? Misalkan nanti diminta pembuatan laporan, mungkin perlu disampaikan seperti apa struktur penulisannya seperti apa, draftnya maksud saya begitu, agar nanti biar bisa seragam antara satu pembimbing dan pembimbing yang lain. Yang pertama, yang kedua, teknis pengumpulannya bagaimana? Karena biasanya itu ada yang mengumpulkan pada saat lulus, ada yang selesai prakerin baru sudah mengumpulkan, tapi ada yang sudah lulus baru mengumpulkan laporan. Nah, ini apakah perlu atau tidak? Kalau memang tidak perlu, sebenarnya tidak masalah. Yang penting anak-anak punya portofolio untuk produknya. Artinya penekanan utamanya adalah di pembuatan karya, Ibu Yanti. Tapi kalau memang diperlukan, ya tidak apa-apa sebenarnya. Nah, tapi secara draftnya harus disampaikan ke anak-anak. Mungkin tambahannya Bu Yanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Bahwasanya untuk PKL ini tadi sudah saya jelaskan, anak-anak tetap membuat laporan PKL, Pak, karena itu adalah ketentuan dari Humas, gitu, nggih. Dari Humas aturan mainnya memang harus membuat PKL. Sebenarnya sudah ada istilahnya jadwalnya dalam pengumpulan itu, yaitu minggu terakhir dalam PKL itu. Tetapi kadang-kadang memang anak banyak yang telat, nggih. Banyak yang telat, nggih. Banyak yang telat. Kita ngoyak-oyak baru pada ngumpulkan. Nah, saya harapkan untuk tahun ini nanti sebelum PKL selesai, setelah kalian pengumpulan produk jadwalnya, itu nanti struktur dalam pembuatan laporannya akan saya share. Saya berikan contoh Pak Didi, agar pembuatan laporan ini anak-anak bisa lancar dan seragam dari jurusan multimedia. Begitu Pak Didi. Matur suwun. Mungkin yang lain, monggo silahkan Pak Darto. Ampun, derek Bu Yanti. Monggo Pak Darto. Anten masukan mboten? Nggih, derek aja, ampun. Oh gitu, nggih, matur suwun Pak Darto. Kemudian Pak Heru, Pak Rendra, monggo Pak Rendra, adakah masukan? Saya ada. Nggih. Silahkan, seandainya ada yang ingin bertanya, boleh silahkan. Bu, saya mau tanya. Nggih, Muhammad Danu nggih, Mas Danu nggih. Pripun Mas Danu? Bu, itu nanti kan tugas PKL-nya membuat kaos, mug, dan lain-lain kan, Bu. Nah, itu apakah dapat akomodasi dari sekolah, Bu? Iya. Jadi kalian hanya membuat desain saja, gitu nggih. Untuk bahan baik itu kaos maupun mug itu disediakan dari sekolahan, gitu. Untuk kalau baju kan itu pasti disablon kan, Bu. Nah, dibordir Mas Danu, untuk ini karena kita kaosnya itu berkerah, jadi kita nanti desainnya adalah untuk dibordir gitu, biar tidak cepat rusak gitu. Terus uang untuk membordir itu apakah pakai uang sendiri atau dari sekolah, Bu? Nanti ada bantuan dari sekolahan, ya, bantuan untuk biaya bordir, biaya cetak istilahnya itu dari sekolahan gitu. Nggih, Bu, matur nuwun kalau gitu. Ya, oke. Yang lainnya silahkan bertanya seandainya masih ada yang unek-unek yang perlu ditanyakan. Mumpung kita bertemu di Vicon ini, satu pertanyaan kalian itu bisa menjawab pertanyaan yang lain, gitu, nggih. Silahkan bertanya. Pak Heru, adakah masukan Pak Heru? Monggo. Melanjutkan tadi dari pertanyaan tadi, Danu tadi, itu dapat bantuan. Nah, bantuannya apakah seperti yang tahun lalu atau bagaimana nanti? Sebenarnya bantuannya seperti tahun lalu, Pak. Karena kita itu untuk SPJ, biaya cetak itu enggak bisa gitu. Biasanya kan banyak bahan saja. Jadi nanti bantuannya seperti kemarin. Jadi tidak sebesar tidak sebesar semuanya, tapi nanti ada bantuan gitu, nggih. Ada bantuan dari sekolahan
dalam mencetak produknya, begitu. Jadi cuma dana bantuan ya tetap. Dana bantuan. Selebihnya nanti siswa yang betul Pak Heru. Gitu ya. Ya, betul sekali. Leres. Halo, dari anak-anakku semuanya, ada lagi yang bertanya mungkin? Silahkan bertanya. Bu, saya mau tanya. Mbak Yuwana Sabila. Iya, benar. Ya. Ya, silahkan. Yang surat izin PKL itu wajib dikumpulkan enggak, Bu? Untuk surat izin PKL itu nanti wajib dikumpulkan. Nah, pengumpulannya itu nanti pada saat kalian ke sekolahan tidak apa-apa. Gitu nggih, tidak apa-apa. Tidak harus sekarang karena ini kan masih PPKM darurat. Jadi kalian tidak diizinkan untuk ke sekolahan. Jadi kalian mengumpulkannya besok. Nggih, pada saat kalian mengambil barang atau mengambil bahan yang ada di sekolahan tidak masalah gitu. Oh iya Bu, makasih. Yang lainnya silahkan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, cukup? Ada lagi yang ditanyakan anak-anakku? Sudah. Kalau sudah ada yang tidak ada lagi yang ditanyakan atau kita bahas, ya. Untuk berikutnya, seandainya kalian masih ada yang belum paham, nanti kalian bisa menanyakan kepada Bapak Ibu pembimbing kalian. Nanti setelah ini Vicon selesai, akan Bu Yanti share nama-nama pembimbing kalian, bisa kalian menghubungi lewat japri belionya. Ya, terima kasih. Kemudian anak-anakku, sebelum kita selesai, Pak Heru monggo dilanjutkan. Untuk tanya jawab sudah selesai. Kita foto bersama Pak Heru nggih. Ya. Untuk hari ini sebelum kita selesai Vicon, kita akan foto bersama. Silahkan kamera semua di-on-kan. Halo, silahkan kamera di-on-kan semuanya. Saya berharap kameranya di-on-kan semuanya. Ya. Ya, kamera dinyalakan. Ya. Tampilkan wajah ganteng dan cantik kalian. Kita akan screenshot untuk foto bersama. Saya tunggu dulu. Yang kameranya masih naik ke atas, silakan dipaskan ke. Silahkan di-on-kan kameranya. Kameranya saja ya. Ya, kameranya saja. Di-on-kan kameranya saja. Saya tunggu. Silahkan di-on-kan. Yuk, kameranya di-on-kan dulu sebelum kita selesai hari ini kegiatannya. Kita foto ya. Ayo, yang belum, Yuwana, Mbak Faustin, Sabila, kemudian Ferry, silahkan di-on-kan kameranya. Ya, silahkan di-on-kan kameranya. Banyak jamit-jamit. Mas Ridwan ganteng, Mas Ridwan. Mepai. Halo, Mas Evan. Karena Bu Yanti mau screenshot, silahkan kalian senyum semuanya. Ya, senyum yang ceria dan kelihatan bahagia. Ya, 1, 2, 3. Lagi. Bentar, kita lihat, kita tampilkan dulu semuanya.
Ayo yang belum kameranya on, silahkan di-on-kan dulu biar terlihat semuanya. 1, 2, 3. Ya. Berikutnya, sebentar ditunggu dulu. Tetap senyum. Nanti kalian di tampilan yang paling mana, tetap senyum semuanya. Ya. 1, 2, 3. Halo, tetap senyum semuanya. Masih terakhir. Ya. Terima kasih anak-anakku untuk Vicon hari ini. Ya. Semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat kepada kalian. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Heru Prasetyo Eskom selaku pembawa acara. Terima kasih. Ya. Pada pagi hari ini yang dilalui dengan lancar tanpa kendala apapun ya. Kala ini anak-anak sudah jelas atau sudah mengerti apa yang harus dilakukan nanti saat melakukan PKL. Kalaupun masih ada pertanyaan, nanti bisa nanti via WA atau via Google Classroom melalui pembimbingnya, atau bisa langsung ke K3 Bu Yanti ya. Ya, untuk menutup perjumpaan kita secara maya pada Halo Pak Heru. Hari ini sebelum acara ditutup, berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti atau join Zoom meeting pada pagi hari ini. Acara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga prokes, jangan lengah. Ya, Pak. Siapa? Siap. Ya, silakan lanjutkan Terima kasih, aktivitasnya. Pak. Sama-sama. Oke.